Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4951. Oleh karena itu, karena kehati-hatian, Charlie berencana untuk meminta Helena, yang sudah duduk dengan kuat sebagai Ratu Nordik, untuk membantu. Helena, Ratu Nordik, dan keluarga kerajaan Nordik di belakangnya hanyalah maskot orang-orang Nordik. Namun bagaimanapun juga, keluarga kerajaan tetap keluarga kerajaan. Bahkan jika monarki sudah konstitusional, keluarga kerajaan masih memiliki beberapa hak istimewa. Oleh karena itu, Charlie berencana untuk menerbangkan dirinya dan para prajurit Istana Wanlong ke Oslo terlebih dahulu. Lalu meminta Helena menggunakan saluran kerajaan untuk mengirimnya ke Bergen secara diam-diam. Dan jika perlu, mengirim porter dan lainnya. Dengan cara ini, semua catatan resmi dari semua orang yang pergi dari Oslo ke Bergen dapat disembunyikan. Dan petunjuknya dapat sepenuhnya terputus. Ini seharusnya tidak sulit bagi Helena. Jadi, Charlie menutup telepon dan menelepon Helena. Pada saat ini, Helena, yang berada di Eropa Utara baru saja keluar dari sekolah khusus ditemani oleh pengurus rumah tangga kerajaan dan masuk ke mobilnya. Baru-baru ini, Helena bekerja keras untuk meningkatkan eksposurnya di depan orang-orang Nordik. Dia sering mengatur dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal. Kegiatan hari ini adalah pergi ke sekolah khusus untuk mengunjungi anak-anak cacat di sana. Helena yang baru saja menyelesaikan kegiatannya, sedang duduk sedikit lelah di dalam mobil kerajaan. Dia berpikir untuk memejamkan mata dan beristirahat sejenak ketika ponsel pribadi di tasnya tiba-tiba bergetar. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah Charlie yang menelepon. Kelelahannya langsung tersapu, dan ekspresinya segera menjadi sedikit berharap dan malu. Helena menekan tombol jawab dan berkata dengan penuh semangat, "Halo, Tuan Wade." "Helena," Charlie bertanya sambil tersenyum. "Apakah aku mengganggumu?" Helena buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin, Tuan Wade? Tidak mengganggu kalau kamu yang menelepon kapan saja." "Itu bagus." Charlie langsung ke intinya. "Helena, aku ingin meminta bantuanmu." Helena berkata tanpa ragu. "Tuan Wade, silakan katakan." Charlie bertanya padanya, "Kalau saya terbang langsung ke Oslo malam ini, apa kamu bisa mengatur helikopter untuk membawa saya ke Bergen tanpa meninggalkan jejak?" Helena bertanya dengan heran. "Tuan Wade, kamu akan datang ke Oslo?" Charlie mendengus dan berkata, "Saya ingin ke Bergen. Namun saya harus transit di Oslo. Saya tidak boleh meninggalkan jejak yang dapat diverifikasi." Helena segera berkata tanpa berpikir, "Keluarga kerajaan Nordik memiliki istana di Bergen. Saya kebetulan akan pergi ke Bergen untuk menghadiri acara amal. Kalau kamu terbang ke Bergen bersama saya, kamu tidak akan pernah meninggalkan jejak. Bahkan tidak akan ada catatan penerbangan yang tersisa di helikopter." Charlie tidak berpikir bahwa Helena akan pergi ke Bergen. Jadi dia bertanya padanya, "Kapan kamu akan pergi?" Helena menjawab, "Saya bisa melakukannya kapan saja, asalkan saya bisa sampai ke Bergen besok." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, kapan kamu tiba di Oslo?" Charlie melihat waktu dan berkata, "Saya akan lepas landas dari Providence dalam 3 jam dan tiba di Oslo dalam 2,5 jam." Helena berkata, "Ini hampir pukul 10 malam di Oslo. Saya akan menunggu kamu di sini. Kalau kamu tidak terburu-buru, kamu bisa istirahat di istana terlebih dahulu. Kalau kamu terburu-buru, kita bisa terbang ke sana semalaman dengan helikopter." Charlie segera berkata, "Kalau begitu langsung saja." Bab 4952. Laju Koncorde sangat cepat, dan pesawat pihak lain baru lepas landas 4 jam lagi. Charlie menduga bahwa mereka bermaksud menunggu hingga larut malam sebelum tiba di Bergen, Eropa Utara. Charlie pergi tanpa terburu-buru. Dia meminta Albert dan Isaac untuk terbang dari New York ke Providence dengan Concorde, lalu menunggu di Bandara Providence. Adapun dirinya sendiri, dia menunggu sampai Claire kembali dari kelas.
Lalu dia memberitahu Claire bahwa dia akan pergi ke New York malam ini dengan alasan ada kecelakaan di lokasi konstruksi klien New York. Dan klien mengundangnya untuk melihat Feng Shui. Claire tidak ingin Charlie terlalu lelah. Namun Charlie mengatakan kepadanya bahwa pihak lain telah menggunakan banyak koneksi untuk mengeluarkan ibunya Elaine dari penjara. Jadi dia berutang budi kepada pihak lain dan harus membayarnya. Claire hanya bisa dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Claire dan pergi ke Bandara Providence sendirian. Pada saat ini, Bandara Providence sudah diselimuti matahari terbenam yang merah. Di bandara, Concorde keluarga Wade, serta Albert dan Isaac, telah menunggu. Setelah Charlie naik pesawat, Isaac segera melangkah maju dan berkata, "Tuan, saya sudah menyapa menara, kita bisa lepas landas kapan saja." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu lepas landas sekarang." Isaac segera pergi untuk memberi tahu pilot. Dan Albert bertanya kepada Charlie dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, apa yang akan kita lakukan di Eropa Utara?" Charlie tersenyum santai. "Pergi ke orang-orang tentara mati." Albert tersenyum, mengeluarkan pisau bedah dengan kotak plastik lembut dari lengan bajunya. Dia berkata dengan wajah serius, "Kamu mengatakan sebelumnya, baru ada sedikit karya kaligrafi tubuh manusia di dunia barat. Sebelum saya dating, saya secara khusus mencari alat kreatif yang berguna. Saya ingin tahu apakah alat ini bisa berguna atau tidak." Charlie tertawa bodoh dan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu akan berguna. Namun karena kamu sudah memiliki semua alat, tunggu saja sampai di Eropa Utara. Kalau ada kesempatan, saya akan membiarkan kamu memanfaatkannya dengan baik." Albert mengangguk dan berkata, "Itu bagus, itu bagus." Tak lama kemudian, pesawat lepas landas di atas landasan pacu dan terbang menuju ibu kota Nordik, Oslo, yang berjarak 6.000 km. Ketika Boeing 777 dari Yuantai International Express masih terbang di atas Eropa, Concorde Charlie telah mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kota Oslo. Pada saat ini, iring-iringan kerajaan dari keluarga kerajaan Nordik sudah menunggu di dalam bandara. Karena keluarga kerajaan sudah melapor ke bandara dan bea cukai, Charlie dan yang lainnya dibawa langsung dari bandara sebagai VIP kerajaan dan menuju istana Nordik. Saat ini di kota Oslo, sudah larut malam dan dini hari. Dalam perjalanan dari bandara ke istana, hanya ada sedikit kendaraan dan rata-rata melaju cepat. Ratu Helena, yang berdandan, sudah menunggu dengan cemas di istana. Dan neneknya, ratu tua yang baru saja turun tahta, melihat Helena mondar-mandir di tempat yang sama. Ekspresinya bercampur dengan kegembiraan, kegugupan dan kecemasan. Dia berkata, "Helena, apa yang kamu pikirkan? Apakah pikiranmu sudah berubah?" Bab 4953. Berubah. Helena tiba-tiba berhenti dan berkata kepada ratu tua dengan wajah serius, "Nenek, pikiranku tentang Charlie tidak akan pernah berubah dalam hidup ini." Ratu tua mengerutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Helena, kamu pasti tahu bahwa sulit bagimu dan Charlie untuk bersama. Bukan hanya dia sudah menikah, kamu sekarang sudah Ratu Nordik. Calon suamimu harus berasal dari keluarga kerajaan Eropa atau klan bangsawan. Jika tidak, orang-orang tidak akan merasa nyaman." Helena berkata dengan tegas, "Nenek, saya sudah menyatakan posisi saya tentang masalah ini sejak lama. Kalau saya beruntung bersama Charlie, bahkan jika orang-orang menganggap saya sebagai orang berdosa di Eropa Utara, saya akan bersedia." Ratu tua bertanya tanpa daya, "Apakah kamu tidak peduli dengan citra keluarga kerajaan?" Helena menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya sudah membuat dua rencana untuk masa depan saya. Jika saya bisa bersama Charlie, saya bisa menyerahkan tahta atau bahkan melepaskan status kerajaan saya kapan saja. Dan jika saya tidak bisa bersama Charlie, saya akan melajang selama sisa hidup saya. Saya akan mendedikasikan diri untuk masyarakat Nordik. Saya akan menjadi ratu tercinta seperti Ratu Elizabeth II di masa depan." Ratu tua berkata, "Tahta itu membutuhkan ahli waris. Kalau kamu melajang selama sisa hidupmu, siapa yang akan mewarisi tahta Nordik di masa depan?" Helena tersenyum dan berkata, "Tidak masalah.
Ketika tiba saatnya, pergilah ke negara lain dan pinjam seorang pangeran atau putri untuk menggantikannya. Ratu tua berkata dengan serius, itu pilihan terakhir. Karena dalam hal ini, keluarga kerajaan Nordik tidak akan bernama Iliad lagi. Mengatakan itu, dia menjadi cemas dan bijaksana, dan berkata, ngomong-ngomong, Helena, kamu pernah berkata, jika Charlie menginginkannya, apakah kamu bersedia menerima seorang putra? Wajah Helena langsung memerah. Dia berkata dengan mengelak, Nenek, kamu, apa yang kamu maksud? Ratu tua berkata dengan serius, ini kesempatan bagus. Tidak masalah apakah dia punya istri, atau apakah dia tidak ingin bersamamu. Pertama-tama, cari kesempatan untuk mengandung anaknya. Nanti beritahu dunia luar bahwa kamu sakit, perlu waktu untuk beristirahat. Setelah melahirkan, kamu bisa kembali ke mata publik, dan beritahu semua orang bahwa kamu baru pulih dari penyakit serius. Adapun anakmu, kita bisa merahasiakannya di istana. Saat dia harus pergi ke sekolah, berikan dia identitas palsu dan atur agar dia belajar di luar negeri. Saat kamu sudah tua dan membutuhkan ahli waris, kamu akan memperkenalkan dia di depan publik. Katakan terus terang bahwa anak ini lahir selama masa istirahatmu. Lalu berikan anak itu identitas hukum dan publik. Dan kemudian tetapkan dia sebagai pewaris tahta. Nenek, kata Helena malu-malu. Apa yang kamu bicarakan? Ratu tua melangkah maju, meraih tangan Helena, dan berkata dengan serius, Helena, ini tentang kelanjutan keluarga kerajaan Nordik dan keluarga Iliad. Dalam hal ini, jangan hanya berpikir tentang malu, kamu harus hamil dulu. Setelah itu, dia berkata dengan sangat serius, dengar, meskipun Charlie sudah menikah, dia masih belum memiliki anak. Kalau kamu dapat mengandung anaknya, itu akan menjadi dorongan besar bagi hubungan kalian berdua. Selain memiliki keturunan, kamu juga memiliki kristalisasi yang sama dengan Charlie. Hubungan kalian berdua bisa lebih ditingkatkan. Kilauan di mata Helena terus berkedip, tetapi dia masih dengan malu-malu berkata, Nenek, kamu sangat gila. Aku masih muda, masih jauh untuk menikah atau punya anak. Ratu tua menggenggam tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Helena, semakin cepat kamu merencanakan masalah ini, itu semakin baik. Helena dengan cepat bertukar tangan dan berkata, Nenek, kita berdiskusi ini lagi nanti. Ada yang ingin dikatakan Ratu tua, tetapi pengurus rumah tangga masuk pada saat ini dan berkata, Yang mulia, konvoi sudah kembali. Helena mendengar ini dan berkata dengan gembira, saya akan membahas mereka. Karena itu, dia segera berlari keluar untuk menyambut kedatangan Charlie. Bab 4954. Meski musim panas, malam di kota Oslo masih terasa sejuk. Namun demikian Helena mengenakan gaun barat sebahu, seindah tulip yang sempurna dan mulia. Melihat Charlie turun dari mobil, temperamen ratu yang secara bertahap dikembangkan Helena menghilang. Diganti dengan temperamen seorang gadis yang baru mulai mencintai, yang bersemangat saat melihat kekasihnya. Dia mengangkat roknya dan berlari ke arah Charlie. Pengurus rumah tangga kerajaan ingin mengikuti, namun dia tidak bisa mengejarnya sama sekali. Kaki ratu tua tidak begitu gesit. Dia berjalan keluar dengan santai, sambil melihat sosok Helena yang sedang berlari menjauh. Dia menahan kepalanya tanpa daya dan menghela napas pelan. Helena terbang ke Charlie. Matanya penuh kegembiraan. Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Wade, lama tidak bertemu. Charlie tersenyum kecil dan berkata dengan sopan, lama tidak bertemu. Ratu tua juga berjalan ke depan saat ini, dan berkata kepada Charlie dengan sangat hormat, Halo, Tuan Wade. Charlie memandang Ratu tua, mengangguk ringan, dan bertanya sambil tersenyum, Nyonya Iliad, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Charlie sangat peduli pada dirinya sendiri, Ratu tua berkata tersanjung, berkat pil peremajaan yang kamu berikan kepada saya dalam kesehatan yang sangat baik sekarang. Charlie tersenyum dan berkata, itu bagus. Helena di samping berkata dengan cepat, Tuan Wade, helikopter sudah siap. Kamu ingin terbang langsung ke Bergen. Apa kita berangkat sekarang? Oke, Charlie mengangguk tanpa ragu-ragu, dan kemudian berkata kepada Helena,
porter dari Istana Wanlong akan membawa sekelompok tentara ke Oslo nanti. Tolong saya bantu menyiapkan satu helikopter berat tambahan, jika dibutuhkan, untuk membawa mereka ke Bergen. Tidak masalah, Helena setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata, Tuan Wade, waktu sangat mendesak. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Saya akan meminta pengurus rumah membantu menyelesaikan masalah ini. Charlie mengangguk, memandang ratu tua di bawahnya, dan berkata dengan serius, Nyonya Iliad, saya akan kembali menemui kamu setelah selesai dengan apa yang harus saya lakukan. Ratu tua berkata dengan cepat, Oke, Tuan Wade, saya menunggu kunjunganmu di Oslo. Charlie segera membawa Albert, Ishak, dan Helena ke helikopter besar. Pilot dengan terampil mengoperasikan helikopter untuk lepas landas, dan kemudian terbang menuju Bergen. Di helikopter, Charlie melihat pemandangan malam kota Oslo di luar jendela. Dia bertanya kepada Helena di situ. Ngomong-ngomong, Helena, kamu bilang akan menghadiri acara amal di Bergen besok. Jam berapa? Apa yang kamu perlukan agar aku bergabung denganmu? Helena berkata dengan malu. Ini, saya beritahu kamu, Tuan Wade. Sebenarnya, saya tidak memiliki kegiatan amal di Bergen. Saya mengatakan itu, karena saya ingin menemani kamu mengunjungi Bergen. Bagaimanapun juga, saya Ratu Eropa Utara. Kalau kamu ada keperluan di sini, saya bisa membantu kamu menanganinya tepat waktu. Charlie sedikit terkejut. Helena melihat ini, dan dengan cepat menjelaskan, saya tidak bermaksud berbohong. Saya awalnya memang ingin benar-benar mengatur acara amal. Tapi, kalau saya melakukan kegiatan amal besok, saya mungkin tidak dapat membantu kamu setiap saat. Jadi tolong jangan marah. Charlie kembali sadar dan tersenyum. Saya tidak marah. Saya hanya tidak membengkokkannya. Terima kasih Helena. Bab 4955. Setelah hampir 2 jam terbang, helikopter perlahan mendarat di istana keluarga kerajaan Nordik di Bergen, kota terbesar kedua di Eropa Utara. Istana keluarga kerajaan terletak di pinggiran kota dan menempati area yang luas. Namun, karena penurunan keluarga kerajaan Nordik dalam beberapa tahun terakhir, dan Kongres telah memotong anggaran keluarga kerajaan, istana juga tampaknya menjadi sedikit bobrok karena kurangnya perbaikan. Situasi keuangan keluarga kerajaan Nordik sendiri tidak bagus. Meskipun aset mereka lebih dari 1 miliar euro, kebanyakan aset berupa real estate. Dan real estate keluarga kerajaan Nordik ini tidak dapat dijual seumur hidup. Misalnya, mereka berada di kota Oslo, dan mereka menjual harta leluhur mereka, istana di Bergen. Mereka pasti akan ditentang oleh masyarakat Nordik. Seperti jika keluarga kerajaan Inggris menjual Buckingham, pasti akan menyebabkan kegemparan. Setelah helikopter mendarat, Charlie bisa merasakan kekurangan di sini. Hanya ada beberapa staf yang bertugas di istana besar, dan di alun-alun di tengah istana. Lantai beraspal batu memiliki banyak bagian yang rusak yang belum diperbaiki. Yang lebih memalukan adalah bahkan lampu jalan di sekitarnya itu lebih dari sepertiga mati. Helena tidak tahu bahwa istana ini sudah sangat bobrok. Karena dia kehilangan dukungannya di keluarga kerajaan Nordik, dia belum pernah ke istana ini selama bertahun-tahun. Melihat pemandangan yang bobrok seperti itu, dia sedikit malu. Dia hanya bisa berkata kepada Charlie sedikit malu. Maaf, Tuan Wade. Sudah lama kondisi di sini rusak dan pemeliharaannya tidak terlalu baik. Tolong jangan keberatan. Tepat setelah Helena menyelesaikan upacara penobatannya, pengurus rumah tangga menyebutkan situasi istana kepadanya. Berharap keluarga kerajaan akan mengalokasikan 10 juta euro untuk memperbaiki istana. Namun Helena menolak usulan tersebut demi mengurangi pengeluaran keluarga kerajaan. Pada saat itu, dia bahkan berharap untuk mengeluarkan dana dan melakukan lebih banyak kegiatan dan publisitas untuk meningkatkan pengaruh keluarga kerajaan Nordik. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari istana ini akan menerima kedatangan Charlie. Jika dia tahu akan ada hari ini, bahkan jika dia membagi 1 sen menjadi 2, dia harus memeras anggaran untuk memperbaiki istana. Setidaknya tidak membuatnya terlihat begitu buruk. Charlie juga melihat bahwa Helena sedikit malu. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir itu sudah cukup bagus.
memiliki karakteristik lokal Nordik, dan itu terlihat seperti bangunan bersejarah yang nyata. Tidak seperti tempat-tempat wisata itu, yang semuanya modern. Meskipun megah, terasa sedikit tidak mencolok. Helena mengangguk ringan dan memperkenalkan. Tempat ini memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Meskipun telah mengalami banyak perbaikan, kerangka keseluruhan dan sebagian besar struktur tidak berubah. Terakhir kali diperbaiki dalam skala besar di tahun 1980. Setelah itu, Helena berkata dengan sedikit emosi, tapi saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Saya belum pernah ke sini sejak ayah saya meninggal. Charlie mengangguk, melihat bahwa masih ada 2 atau 3 jam sebelum pihak lain mendarat. Dia tersenyum dan berkata kepada Helena, masih banyak waktu. Bagaimana kalau kamu menunjukkannya padaku? Oke, Helena setuju tanpa ragu-ragu dan tersenyum. Meskipun saya belum pernah ke sini selama bertahun-tahun, ingatan saya tentang tempat ini masih sangat dalam. Saat Charlie ditemani oleh Helena mengelilingi istana kuno ini, Boeing 777 dari Yuantai International Express melintasi langit di atas Finlandia, sekitar 1.300 km jauhnya dari Bergen. Porter dan 20 prajurit Istana Wanlong yang telah dia pilih dengan cermat telah mendarat di kota Oslo. Hal pertama yang dia lakukan setelah mendarat adalah mengirim lintasan pesawat Yuantai Express ke Charlie. Charlie tetap tenang. Saat mengetahui pihak lain hanya memiliki 1 jam penerbangan tersisa, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Helena. Dia berpakaian hitam dan pergi ke Bandara Bergen sendirian. Menurut analisis Duncan, terakhir kali mereka 547 pergi ke New York untuk menjalankan misi organisasi misterius ini. Mereka diangkut ke Meksiko dengan Yuantai International Express dalam bentuk kargo. Kemudian diselundupkan ke Amerika Serikat dari Meksiko melalui darat. Oleh karena itu, Charlie dan Duncan sama-sama meyakini bahwa tujuan sebenarnya pihak lain kali ini bukanlah Bergen. Bergen kemungkinan besar hanya batu loncatan untuk misi mereka kali ini. Sangat mungkin bahwa mereka juga akan mengangkut tentara mati ke Bergen dengan pesawat kargo. Kemudian beralih ke saluran lain untuk mengangkut tentara mati ke kota-kota lain. Atau langsung keluar dari Eropa Utara. Bab 4956. Oleh karena itu, Charlie berencana menyelinap ke Bandara Internasional Bergen sebelum pesawat mendarat. Mengawasi pesawat, orang-orang, dan barang-barang yang diturunkan dari pesawat. Juga melihat di mana tujuan mereka dan apa tujuan mereka. Meskipun Bergen adalah kota terbesar kedua di Norwegia, bagaimanapun, populasinya hanya beberapa ratus ribu. Sehingga skala Bandara Internasional Bergen tidak besar. Bandara dibangun di dekat laut. Landasan pacu berada di arah utara-selatan. Gedung terminal terletak di tengah bandara. Dan area pemeliharaan dan logistik berada di satu sisi gedung terminal. Karena Eropa Utara adalah salah satu negara UE, dan penerbangan internasional Bergen hampir semuanya berada di dalam UE. Manajemen bea cukai relatif longgar, dan penerbangan internasional yang mendarat di sini, baik pesawat penumpang atau kargo, hampir tidak memiliki pemeriksaan masuk yang ketat. Bandara hanya memiliki 3 jalur akses normal. Satu adalah gedung terminal untuk penumpang normal, yang kedua adalah jalur staf untuk karyawan internal. Dan ketiga adalah pintu masuk dan keluar untuk barang. Situasi keamanan bandara juga sangat ramping. Sebagian besar bandara dikelilingi oleh pagar besi. Kawat berduri bilah baja dan peralatan pemantauan keamanan adalah langkah-langkah keamanan utama di sini. Adapun petugas keamanan, skala keseluruhan tidak besar, dan patroli tidak terlalu aktif. Biasanya, petugas berada di ruang pemantauan menatap peralatan pemantauan dan keamanan. Jika ada situasi, mereka akan segera bergegas menghadapinya. Namun, karena peralatan keamanan semakin canggih, bahkan jika tidak ada personel yang berpatroli. Karena pada dasarnya tidak ada yang bisa melewati pemantauan peralatan ini secara diam-diam, sehingga hampir tidak ada penyusupan ilegal di bandara. Bahkan jika sesekali ada orang yang mencoba masuk ke bandara melalui langkah-langkah keamanan periferal, mereka secara akurat diidentifikasi oleh peralatan keamanan. Seringkali, petugas keamanan disiagakan segera setelah orang itu mendekat. Ketika mereka tiba, orang-orang itu masih di pagar besi,
mencoba menembus jaring insang yang tajam. Karena itu, bahkan jika ada orang biasa yang ingin menyelinap ke bandara, tidak ada kemungkinan untuk berhasil sama sekali. Tentu saja, ini sebelum Charlie datang. Bagi Charlie, pagar besi setinggi lebih dari 3 meter ini sama sekali tidak berguna. Dia hanya perlu melompat dengan lembut untuk melompati pagar besi dan menghindari peralatan pemantauan keamanan di kedua sisi. Jadi, 20 menit sebelum pesawat mendarat, Charlie dengan mudah berbaur ke bandara. Menunggu kedatangan Boeing 777 di sisi landasan yang gelap. Karena sudah lebih dari jam 2 pagi, seluruh bandara menjadi sunyi. Charlie mengenakan headphone nirkabel saat ini, dan headphone berkomunikasi secara real-time dengan Porter dan Duncan. Pada saat ini, Porter memberitahu Charlie, "Tuan Wade, menurut informasi masuk dan keluar bandara, penerbangan penumpang telah berakhir malam ini. Sisanya semua penerbangan kargo, dan mereka akan memasuki bandara dalam 3 jam berikutnya. Hanya ada 7 pesawat kargo, dan interval waktunya sangat panjang. Pesawat berikutnya yang mendarat adalah Boeing 777 dari Yuantai International Express." Charlie menjawab dengan suara rendah. "Sebelum pesawat mendarat, periksa informasinya lagi." "Oke, Tuan Wade." 5 menit kemudian, Charlie sudah bisa melihat titik cahaya yang bergerak lambat di langit selatan. Dia membandingkan silang dengan Porter, dan menurut lintasan penerbangan, tidak diragukan lagi itu adalah pesawat yang ditunggu. Kemudian, titik cahaya itu semakin dekat dan semakin rendah. Pesawat menyesuaikan arahnya sebelum mendarat, terbang dari sisi selatan bandara ke sisi utara bandara. Mendarat melawan angin dari sisi utara landasan pacu setelah 15 menit. Mata Charlie terus menatap pesawat, dan ketika melihatnya mendarat, dia menyalakan pendorong mundur, lalu dengan cepat mengurangi kecepatan menjadi kecepatan taksi. Dan kemudian, di bawah bimbingan mobil pemandu, meluncur ke halaman kargo di sisi selatan bandara. Pada saat yang sama, Charlie mengikuti pesawat sepanjang jalan, melintasi dengan cepat dalam kegelapan. Bab 4957. Beberapa menit kemudian, pesawat berhenti di landasan terbuka di luar halaman kargo. Beberapa buruh bandara mengemudikan truk bongkar muat dan kendaraan pengangkut, menunggu di sini terlebih dahulu. Setelah pintu pesawat kargo dibuka, para buruh ini mengangkat ke samping kabin melalui truk pengangkat dan bongkar muat. Setelah membuka pintu, mereka mulai menurunkan sekelompok barang yang dibungkus dengan palet dan menurunkannya dari kabin satu persatu. Karena pengangkutan pesawat kargo mengadopsi metode modular, semua barang dikemas sesuai papan. Secara umum, itu adalah pelat aluminium khusus 1 meter x 2 meter. Seluruh papan diangkut ke bagian dalam ruang mesin, dan seluruh papan dibongkar untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat. Pesawat dengan cepat menurunkan 4 palet, dan setiap palet hampir penuh, tanpa kelainan yang jelas. Charlie berkata dengan suara rendah, "Saat ini, kargo yang diturunkan dari semuanya pesawat serius. Saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa." Porter tidak bisa bertanya, "Tuan Wade, mungkin mereka menyembunyikan tentara mati di dalam kargo." Setelah Charlie mengeluarkan sedikit energi spiritual untuk menyegelnya, dia berkata dengan tegas, "Tidak ada seorang pun di barang-barang ini. Setidaknya tidak ada yang dibongkar sejauh ini." Setelah itu, alis Charlie tiba-tiba berkerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ini agak aneh." Yang mengejutkan Charlie adalah bahwa untuk menurunkan palet ini, para pekerja bandara berikut bahkan bergiliran. Setiap kali sebuah palet diturunkan, mereka menggantinya dengan orang lain. Secara umum, pekerjaan yang terampil harus merupakan pembagian kerja yang wajar, peralatan kontrol khusus yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan peralatan, penanganan khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan, dan transportasi khusus yang bertanggung jawab untuk transportasi. Setiap perilaku orang yang bergiliran dan pergi ke kabin untuk mengangkut palet satu persatu seperti ini sangat aneh. Charlie segera mengandalkan kemampuan persepsi aura yang menembus dan menemukan petunjuknya. Ternyata ada 8 orang yang bersembunyi di kompartemen kargo pesawat saat ini. Hanya 8 orang ini yang bersembunyi di ujung kabin puluhan meter, dan tidak mungkin bagi dunia luar untuk melihat mereka. Selain itu,
Setiap anggota staf yang naik untuk membawa palet akan bertukar dengan orang di kabin setelah memasuki kabin. Dia bersembunyi di kabin sendiri, dan orang yang menggantikannya keluar dan mendorong keluar papan barang baru. Charlie juga segera memahami rutinitas mereka, dan mengganti staf ini dengan orang-orang mereka sendiri. Staf yang diganti di dalam pesawat, dan mereka yang diganti dapat menggunakan identitas mereka untuk meninggalkan bandara tanpa meninggalkan catatan masuk. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa setelah pengamatan yang cermat, Charlie menemukan bahwa meskipun orang-orang melakukan pertukaran di dalam, orang-orang yang masuk dan orang-orang yang keluar dari pakaian yang terlihat tetap sama. Setelah penyelidikan yang lebih teliti, Charlie menemukan bahwa orang-orang yang ditukar memiliki topeng silikon yang sangat realistis menempel di wajah mereka. Juga melalui topeng silikon realistis ini mereka memiliki fitur wajah yang hampir sama dengan staf, dan mata telanjang hampir tidak dapat melihat perbedaan apapun. Melihat ini, Charlie berpikir dalam hati, mungkinkah staf bandara ini juga anggota organisasi misterius itu? Segera, orang misterius terakhir yang menggantikan Charlie memberikan jawaban dengan tindakan praktis. Segera setelah menyelesaikan pertukaran dengan anggota staf terakhir, dia menarik belati dari mansetnya. Segera setelah itu, tangan melambai tiba-tiba, dan 8 anggota staf yang diganti langsung diblokir olehnya. Bab 4958. Saat 8 pekerja bandara terbunuh, si pembunuh berubah menjadi buruh pelabuhan keluar dari kabin dengan tenang. Setelah keluar, dia dengan mengaktifkan kunci palka besar itu dan naik lift ke landasan. Setelah bertemu dengan 7 rekannya yang turun lebih awal, 8 orang itu berubah menjadi buruh pelabuhan dan mengusir truk pengangkut yang baru saja diisi dengan palet dengan sangat buruk. Pada saat ini, pilot di Boeing 777 sudah mulai meminta persetujuan menara untuk lepas landas. Segera lepas landas dan kembali gratis. Karena rencana penerbangan awal pesawat adalah untuk segera kembali setelah diturunkan, menara tidak ragu dan melepaskannya langsung. Sehingga pesawat menyala kembali mesin, membawa 8 mayat, meluncur ke ujung landasan, dan lepas landas dengan cepat, dan menghilang ke dalam langit malam. Pada saat yang sama, 8 buruh pelabuhan palsu dengan terampil mengemudikan kendaraan pengangkut ke titik masuk yang bertekad menyelesaikan pencurian, dan kemudian berjalan dengan terlatih menuju pintu keluar. Pada saat ini, Charlie, yang bersembunyi di kegelapan, sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa masing-masing dari 8 orang yang dikirim oleh organisasi misterius untuk melakukan misi itu dalam keadaan tenang dan bebas. Jika menurut apa yang dikatakan 547, untuk mencegah tentara mati mengingat lokasi stasiun ketika memasuki dan meninggalkan stasiun, organisasi misterius akan menggunakan obat-obatan untuk membuat mereka benar-benar koma sebelum mengirim mereka keluar untuk melakukan tugas mereka. Namun, peraturan ini jelas tidak berlaku untuk 8 orang ini. Mungkinkah 8 orang ini bukan tentara mati? Dari logika dasar, karena organisasi misterius tidak mengkhawatirkan orang-orang ini mengingat lokasi, itu membuktikan bahwa status dan kepentingan orang-orang ini dalam organisasi ini lebih tinggi daripada tentara mati. Dan karena organisasi misterius ini tidak menjaga 8 orang ini dalam masalah ini, maka mereka tidak perlu menggunakan Bergen sebagai batu loncatan. Ini juga berarti bahwa Bergen adalah tujuan perjalanan mereka. Seperti 8 pekerja bandara yang baru saja dibunuh, pasti tidak mati dengan tidak berdosa. Karena mereka sendiri bekerja sama dengan 8 orang ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Dalam pandangan Charlie, 8 orang ini seharusnya hanya membantu 8 pembunuh memasuki negara itu. Setelah mereka kembali dari misi, mereka akan menukarnya, dan kemudian mereka akan dapat menyelesaikan semua ini tanpa menyadarinya, dan pergi tanpa ada petunjuk. Jadi, dia segera melihat porter untuk menyelidiki 8 pekerja bandara yang bertugas di bandara malam ini. Memeriksa detail mereka, dan melihat dari mana mereka berasal. Setelah memesan porter, Charlie segera mengikuti 8 orang dan meninggalkan halaman kargo bandara. Sepanjang jalan, Charlie menemukan bahwa selain 8 pekerja bandara palsu ini, tidak ada pekerja lain yang terlihat di bandara. Dan tidak ada yang memeriksa atau memblokir keberangkatan 8 orang ini. 8 orang berhasil keluar dari halaman kargo.
Pada saat ini, sebuah mobil van listrik murni diparkir di luar halaman kargo. Salah satu dari mereka berjalan ke kiri depan truk, mengulurkan tangan dan menyentuh bagian atas ban. Dia mengambil kunci mobil, dan kemudian dia menuangkan mata kepada 7 orang lainnya. 7 lainnya segera mengerti. Laki-laki yang mendapatkan kunci itu langsung membuka pintu kabin dan duduk di dalamnya. Sedangkan yang lainnya duduk di co-driver. Sedangkan 6 lainnya langsung membuka pintu kargo belakang van dan melompat ke atas satu persatu. Segera setelah itu, pria pengemudi memasukkan gigi depan, menginjak pedal gas, dan tubuhnya sedikit bergetar saat roda berputar. Tetapi tidak satu pun dari 8 orang ini yang tahu bahwa pada saat tubuh sedikit bergetar, Charlie yang berpakaian hitam mendarat di atap van seperti daun jatuh. Bab 4959. Tidak ada yang melihat sesuatu yang tidak normal. Pengemudi menginjak pedal gas. Dan truk yang digerakkan motor hanya mengeluarkan suara putaran motor sedikit dan dengan cepat melaju keluar. Setelah mobil meninggalkan bandara, mobil itu tidak menuju kota, tetapi menuju barat daya sampai ke pinggiran selatan Bergen. Karena medan yang panjang dan sempit di Eropa Utara, sebagian besar tanah berada di dalam lingkaran Arktik, sehingga kekuatan pertaniannya relatif lemah. Namun, Bergen terletak di bagian selatan Eropa Utara. Cuacanya relatif ringan dan medannya relatif datar, sehingga sebagian besar pinggiran kota di sini adalah pertanian dengan ukuran tertentu. Tingkat modernisasi pertanian di barat relatif tinggi, sehingga hanya ada sedikit komunitas yang relatif terkonsentrasi di pinggiran Bergen. Karena pertanian mencakup area yang relatif luas, semua rumah tangga di sini relatif tersebar. Charlie, yang berbaring di atap mobil, melihat lingkungan sekitar dan menjadi semakin bingung. Organisasi misterius ini mengirim 8 pembunuh dari ribuan mil jauhnya, dan bahkan membunuh 8 buruh bandara. Tetapi mereka mengendarai mobil mereka ke pedesaan yang luas dan berpenduduk jarang. Apa tujuan mereka? Pada saat ini, kecepatan truk melambat, dan lampu kendaraan tiba-tiba dimatikan. Karena mobil listrik murni tidak memiliki deru mesin, kebisingan terbesarnya saat dikendarai adalah suara ban yang dihasilkan oleh ban dan permukaan jalan. Serta desing volume rendah saat motor berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu kecepatan kendaraan berkurang, kebisingan ban dan desing motor juga berkurang dengan cepat. Sehingga truk listrik dengan lampu dimatikan saat ini hampir senyap seperti hantu di jalan malam yang sunyi. Charlie tiba-tiba menjadi tegang. Orang-orang ini tiba-tiba sangat berhati-hati. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu semakin dekat ke tujuan. Pada saat ini, Charlie mendengar pria yang duduk di co-driver berkata dalam bahasa Mandarin, "Masih ada 2 kilometer lagi. Berhenti dulu." Minta saudara-saudara mulai mempersiapkan peralatan. Truk itu segera berhenti di sisi jalan, dan kemudian keduanya turun dari kabin secara bersamaan dan berlari cepat ke bagian belakang mobil. Pengemudi mengetuk bak truk dengan ringan dengan ujung jarinya, dan bak truk segera terbuka dari dalam. 6 orang di dalam kotak kargo sudah berubah menjadi satu set lengkap peralatan tempur saat ini. Mengenakan pelindung tubuh, helm, dan senjata api yang hampir sama dengan peralatan yang dibawa oleh 547 saat menyerbu keluarga kakek nenek Charlie. Setelah keduanya melompat ke dalam kotak kargo, yang lain segera menyerahkan peralatan yang sudah disiapkan kepada mereka dan dengan cepat membantu mereka memakainya. Setelah keduanya juga dipersenjatai, pria yang duduk di co-driver berkata dengan nada yang sangat serius, "Semuanya, 2 per 2, periksa peralatan satu sama lain. Tidak boleh ada kelalaian." Seperti yang diperintahkan, yang lain segera merespon, dan kemudian terdengar suara klip dimasukkan dan senjata diambil dari kotak kargo. Setelah pemeriksaan peralatan semua orang selesai, orang yang memimpin berkata, "Saya akhirnya akan mengulangi persyaratan misi untuk semua orang. Persyaratan Tuan Ying adalah bahwa kecuali target, yang harus ditangkap dan dibawa hidup-hidup, tidak ada orang lain yang dibunuh. Dan tidak satu pun dari mereka akan tertinggal." "Mengerti," 7 lainnya berkata tanpa berpikir. "Dimengerti." Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Hari ini adalah keberuntungan besar kita. Kali ini kita akan menangkap para penyintas. Tuan Ying sudah mencari target ini selama beberapa dekade.
Tuan Ying belum menerima informasi pasti dari pihak lain sampai hari ini. Dan dia menugaskan misi penting ini pada pengawal kavaleri kita. Kita harus melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan Tuan Ying. Ini kesempatan besar bagi pengawal kavaleri untuk mendapatkan kembali kejayaan kita di depan Tuan Ying. Bab 4960. 7 lainnya tampak tercengang. Dan masing-masing dari mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka dan berkata, "Komandan, yakinlah. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan Tuan Ying." "Oke." Pria yang dipanggil komandan itu tersenyum dengan berani. "Saudara-saudara, berikan kontribusi dan buat pencapaian malam ini." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah pengemudi dan berkata, "Little 4. Menurut rencana, mobil diparkir di sini. Kamu bisa menyelinap bersama kami. Jika misinya berjalan dengan baik, kamu harus segera kembali dan mengemudi." Sopir itu berkata tanpa ragu-ragu. "Baik, Komandan. Saya mengerti." Komandan itu mengangguk dan berkata dengan keras, "Oke, turun." Mengikuti perintahnya, bak truk dari kotak kargo terbuka. 8 pembunuh berpakaian hitam, dipersenjatai dengan senjata hitam dan mengenakan topeng hitam, melompat keluar dari mobil. Kemudian dengan cepat menghilang ke tanah pertanian di pinggir jalan. Bergerak menuju sebuah rumah dengan gerakan diam yang cepat. Charlie berbaring di atas truk, menatap sosok 8 orang. Siap datang dengan belalang untuk menangkap jangkrik, dengan Oriole di belakang. Pada saat ini, suara porter terdengar di earphone. "Tuan Wade, bawahan saya telah menyelidiki informasi identitas 8 buruh bandara yang bertugas. 8 orang ini adalah warga asli Nordik. Mereka sangat bersih, tidak seperti seseorang dengan identitas misterius dan asal tidak diketahui. Rekening bank mereka menerima uang tunai 1 juta euro dari sebuah perusahaan Amerika kemarin sore. Waktu pembayarannya hanya 1 jam lebih awal dari waktu pesawat mengajukan permohonan rute Bergen. Saya curiga mereka disuap dengan sejumlah besar uang. Mereka bekerja sama dengan orang-orang ini." Setelah itu, porter berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, perusahaan Amerika yang membayar uang adalah perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga bibi kecilmu." Ketika Charlie mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan napas dan berkata, "Sepertinya garis bibi kecilku. Mereka tidak takut diekspos sama sekali. Jika mereka berani mengirimkan uang secara terang-terangan, ada kemungkinan besar bahwa semua risiko sudah diisolasi. Saya khawatir saluranmu tidak akan dapat menemukan informasi berharga apapun." Porter berkata, "Bawahan memikirkan hal yang sama." Charlie berkata, "Menurut garis waktu, organisasi misterius ini seharusnya untuk sementara membeli 8 buruh bandara ini. Dan kemudian dalam waktu 4 jam sebelum lepas landas, berdasarkan fitur wajah dari 8 orang ini, mereka membuat topeng cetakan silikon. Dan kemudian 8 pembunuh menyelinap masuk dengan cara ini. Dan 8 buruh bandara ini awalnya ingin bekerja sama dengan mereka untuk bermain sehari dan sehari. Dan kemudian mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan mudah. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa meskipun organisasi ini bersedia mengeluarkan uang, itu tidak akan membiarkan mereka hidup sama sekali. Jumlah besar 1 juta euro hanya diperoleh. Tidak bisa mereka belanjakan." Setelah mengatakan ini, Charlie tidak bisa menahan napas dan berkata, "Organisasi ini sangat teliti dalam pekerjaannya. Pesawat mereka datang dan langsung lepas landas lagi. Tidak ada yang akan curiga setelah pesawat lepas landas. Semua kembali normal. Sebelum 8 orang yang menghilang diketahui, tidak akan ada kecurigaan. Bahkan jika 8 orang akhirnya ditemukan hilang, tidak ada yang akan mencurigai pesawat itu." Pada saat ini, suara Duncan terdengar. Dia berkata, "Tuan Wade, pesawat kargo Yuantai International Express di Nigeria baru saja memohon take-off dalam 20 menit. Dari Lagos, Nigeria, menuju Gothenburg, Swedia." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Swedia berada di sebelah Eropa Utara, kan?" "Ya," Duncan berkata. "Gothenburg berjarak sekitar 600 km dari lokasi Anda saat ini." Charlie bertanya lagi, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan pesawat untuk terbang dari Nigeria ke Swedia?" Duncan berkata, "Sepertinya lebih dari 7 jam."
Charlie mengangguk. Sepertinya setelah 8 orang ini menyelesaikan misi mereka, mereka akan pergi jauh-jauh ke Gothenburg, Swedia untuk bertemu pesawat lain. Setelah itu, Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan bercanda, sepertinya pesawat ini akan membuang-buang waktu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.